Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Semangat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semangat pagi pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder. Semoga hari ini makin sehat dan seterusnya makin sehat kembali, sehat walafiat, panjang umur, berkah dan terus sehat teman-teman. Ya, pada kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman teman-teman ya, bagaimana cara menghadapi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ketika sensasi datang di pagi hari teman-teman. Ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman. Dan yang sudah subscribe teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan semoga video saya kali ini bisa memberikan motivasi untuk semakin sehat bagi para pejuang anxiety psychosomatic disorder dan para pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder bisa lebih semangat lagi teman-teman. Nah, kali ini ya, setelah selesai berolahraga teman-teman, saya berada di area perkebunan teman-teman. Ya, pemandangannya, udaranya segar, sinar mataharinya juga mencukupi teman-teman. Nah, kembali teman-teman ke tema ya. Ya, bagaimana cara para pendamping menghadapi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini ketika sensasi datang di pagi hari teman-teman. Jadi begini teman-teman, kita sambil jalan-jalan ya teman-teman, karena udaranya menyegarkan, karena udaranya sehat ya teman-teman. Dan sinar mataharinya juga mulai panas teman-teman ya, tapi itu tidak apa-apa teman, tidak mengurangi semangat kita para pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder ini untuk terus sehat teman-teman. Karena apa? Para pendamping anxiety psychosomatic disorder ini juga harus lebih sehat teman-teman ya, harus bisa menularkan semangat kepada para pejuang anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, pada saat para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini mengalami sensasi di pagi hari teman-teman, itu tentunya banyak sekali sensasi-sensasi di pagi hari yang mereka rasakan teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, sensasi pagi hari ya, suami saya itu merasakan perasaan yang gak enak pada saat bangun tidur teman-teman. Pada saat bangun tidur itu ada aja sensasinya. Kepala juga terasa berat, terus perasaan gak nyaman, terus kaki mulai dingin ya. Terus ada juga yang badan pada kaku, badan pada pegel teman-teman. Nah, karena apa teman-teman ya? Sensasi di pagi hari itu timbul ya, bisa ada beberapa faktor teman-teman. Dan memang itulah ciri khas dari anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Ciri khas anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman memang berbagai macam sensasi teman-teman, bisa dibilang 1001 sensasi teman-teman. Nah, kita sebagai para pendamping para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman harus bisa mengenali teman-teman apa saja sih sensasi-sensasi yang dirasakan ya, yang dialami oleh pasangan kita, suami atau istri ya, atau adik atau saudara atau keluarga terdekat lainnya yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya pada saat suami saya yang memang sudah didiagnosa oleh dokter itu terkena asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, beberapa bulan suami saya ini teman-teman itu keluar masuk rumah sakit teman-teman, pernah tanpa ada jeda teman-teman. Nah, pernah di rumah sakit, tiba-tiba teman-teman malam harinya itu suami saya merasakan lagi sensasi, merasakan lagi bagian sensasi itu datang teman-teman, seperti sensasi yang tidak bisa tidur teman-teman karena
panas, tenggorokannya panas gitu kan teman-teman, sampai naik ke atas ya, ke mulut, terasa asam teman-teman, atau terasa tidak nyaman teman-teman. Nah, itu pada dini hari teman-teman, atau sekitar jam 3 pagi itu tiba-tiba ya suami saya memang merasakan sensasi yang luar biasa. Akhirnya saya membawa lagi suami saya ini ke rumah sakit teman-teman, yang memang teman-teman itu jaraknya dari rumah ke rumah sakit tersebut kurang lebih 30 menit teman-teman ya. Pada saat itu, pada saat dini hari tersebut, suami saya itu masuk lagi rumah sakit teman-teman, rumah sakit yang sama ya, dengan sensasi yang tentunya berbeda teman-teman. Nah, itu dulu ya berdasarkan pengalaman saya ya. Saya ceritakan teman-teman, suami saya ini sering sekali bolak-balik rumah sakit. Tapi teman-teman ya, seiring waktu ya, berjalannya waktu, alhamdulillah suami saya itu sampai dengan saat ini sembuh total teman-teman, dan bisa mengendalikan pola pikir dan sudah memperbaiki pola hidup, pola tidur, dan pola makan teman-teman. Nah, balik lagi ke tema tadi ya teman-teman, bagaimana cara pendamping ya mengatasi ketika para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman mengalami ya, atau merasakan sensasi di pagi hari. Nah teman-teman, sensasi di pagi hari itu ya, kadang mereka ini merasakan tidak nyaman. Mereka merasakan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman pada saat bangun tidur. Nah, bagaimana cara pendamping mengatasinya teman-teman? Ya, simak terus teman-teman, jangan sampai dilewat, jangan sampai di skip video saya kali ini. Nah, pada saat para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini mengalami sensasi di pagi hari, para pendamping harus cepat tanggap atau harus cepat respon, fast responnya itu ya teman-teman. Itu siapkan air putih hangat teman-teman, siapkan air putih hangat ya, jangan terlalu panas teman-teman. 1 gelas itu cukup saya rasa ya, karena saat itu pada saat suami saya mengalami sensasi di pagi hari, saya siapkan air hangat teman-teman, air putih hangat. Nah, bangun tidur itu suami saya tidak melakukan aktivitas dulu teman-teman, suami saya langsung minum air putih hangat 1 gelas, teguk perlahan teman-teman. Nah, setelah minum ya, biarkan pasangan kita, istri atau suami atau adik, saudara ya, yang mengalami sensasi di pagi hari itu teman-teman, biarkan untuk duduk tegak dulu teman-teman ya, duduk tegak teman-teman, jangan rebahan dulu teman-teman, jangan rebahan. Jadi duduk tegak, terus kalau memang badannya terasa dingin, itu oleskan minyak angin atau penghangat untuk tubuhnya teman-teman. Oleskan di bagian dada, oleskan di bagian perut juga bisa, atau oleskan di bagian, beberapa bagian yang memang pasangan kita ini merasakan sensasi dingin ya. Biasanya kalau di pagi hari itu selain perasaan tidak nyaman, itu juga ada sensasi pada bagian kaki teman-teman ya, bagian kaki yang terasa dingin. Nah, setelah minum air hangat ya beberapa saat, duduk tegak, kita sebagai pendamping itu siapkan sarapan pagi teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman ya, harus mengatur pola makan teman-teman, dengan pola makan atau jam makan ya yang tepat ya teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan sarapan pagi teman-teman ya, sedikit saja teman-teman. Nah, diatur lagi jam atau pola makannya dengan baik ya, sehari itu bisa beberapa kali tapi sedikit porsinya teman-teman. Nah, cukup dengan asupan nutrisi yang pas teman-teman, dengan asupan gizi yang sesuai teman-teman. Jadi yang ada ya, kita sebagai para pendamping anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu harus
menyiapkan sarapan pagi ini tepat waktu teman-teman, jangan sampai terlambat, jangan sampai para pejuang anxiety psikosomatis disorder ini merasakan lapar terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi makan sebelum terlalu lapar. Nah, makan porsinya sedikit saja teman-teman. Nah, lauknya apa sih Bunda gitu kan? Ada yang bertanya seperti itu. Atau apa saja sih yang makanan apa saja sih yang harus disiapkan untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman. Jadi teman-teman, makanan yang memang harus disiapkan oleh para pendamping untuk mereka itu adalah makanan yang tentunya sehat teman-teman, yang mencukupi 4 sehat 5 sempurna. Yang pasti ada beberapa makanan yang memang harus dihindari teman-teman, seperti makanan yang pedas teman-teman, makanan yang berlemak contohnya gorengan gitu, minuman yang mengandung alkohol atau hindari dulu kopi, terus yang bersoda ya teman-teman, itu dihindari terlebih dahulu. Pedas itu harus dihindari teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebagai para pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman memang harus memilih makanan yang tepat teman-teman, dan mengatur pola makan yang tepat juga untuk para pejuang anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat sensasi di pagi hari itu datang teman-teman, jangan biarkan mereka panik, jangan biarkan mereka itu kembali tidak bisa mengontrol pola pikir. Jadi kita para pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman harus fast respon ya pada saat mereka mengalami sensasi-sensasi di pagi hari teman-teman. Tidak perlu khawatir teman-teman, apa yang mereka rasakan itu memang itu adalah ciri khas anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Yang penting mereka bisa tetap semangat, mereka bisa tetap mendapatkan support, dukungan ya dari kita gitu kan, dari keluarga terdekat teman-teman. Karena dukungan atau support dari keluarga terdekat, terutama istri atau suami ya, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang mereka benar-benar butuhkan teman-teman. Jadi teman-teman para pendamping pejuang anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman, itu jangan panik ya, jangan terbawa situasi yang tidak seharusnya, itu tidak bisa kita kendalikan pada saat mereka mengalami sensasi di pagi hari ataupun di waktu-waktu tertentu. Jadi begitu teman-teman sensasi di pagi hari ya, mereka kadang merasakan perasaan yang tidak nyaman. Nah, atur lagi pola tidurnya teman-teman. Nah, pola tidur ini bagi mereka pejuang anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, itu harus bisa mengatur atau memperbaiki pola tidur. Nah, pola tidur ini teman-teman ya, itu kita harus rewel teman-teman, harus bawel teman-teman, nggak apa-apa ya kalau bawelnya memang itu untuk mempercepat kesembuhan pasangan kita, suami, istri, ataupun saudara yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman. Nggak apa-apa rewel, nggak apa-apa bawel ya, yang penting mereka cepat sembuh, mereka cepat pulih, dan mereka bisa kembali ceria teman-teman. Nah, yang dilakukan saya pada saat suami saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder ini teman-teman, saya berusaha untuk tidak panik teman-teman ya, kembali mengatur pola tidur ya, jam tidurnya itu harus teratur, harus diperbaiki teman-teman. Karena apa? Jika pola tidurnya itu masih belum bisa diperbaiki ya, itu akan besok paginya itu pada saat bangun tidur itu pasti akan merasakan sensasi-sensasi yang bisa dibilang horor teman-teman, yang bisa dibilang itu ya sangat menakutkan. Kenapa? Yang mereka rasakan sensasi-sensasi itu luar biasa teman-teman ya. Jadi
itulah salah satu cara ya memperbaiki pola tidur teman-teman. Nah, jam tidurnya jam berapa aja sih Bunda gitu kan pada saat suami saya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Saya sangat ketat, saya sangat rewel teman-teman mengatur jam tidur suami saya. Karena apa? Ya, saya ingin suami saya ini cepat sembuh. Saya ingin suami saya ini cepat bisa pulih kembali dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya gitu teman-teman, lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Nah, jam tidurnya jam berapa aja teman-teman? Nah, saya akan berbagi pengalaman ya, ini berdasarkan pengalaman saya pada saat saya mendampingi suami saya yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jam tidurnya teman-teman ya, jam tidurnya itu harus lebih awal. Nah, jam tidur tadi ya setelah diatur itu pola tidur diatur, terus pola pikir juga itu wajib diatur juga ya, diperbaiki, dialihkan ya ke hal-hal yang positif teman-teman. Nah, siang harinya teman-teman bagi mereka para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, jangan biarkan banyak rebahan, jangan biarkan mereka lebih sering rebahan atau tidur teman-teman. Karena apa? Kalau mereka lebih banyak rebahan, lebih banyak tidur di siang hari, maka malamnya itu akan terganggu jam tidurnya teman-teman. Itu tidurnya tidak akan maksimal ya, dan akhirnya pagi hari sensasi datang lagi teman-teman. Jadi hindari banyak tidur atau banyak rebahan di pagi hari teman-teman ya, untuk para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Nah, bagi para pendamping itu wajib mengingatkan teman-teman, wajib rewel ya, wajib bawel, nggak apa-apa bisa dibilang rewel, bawel gitu kan, cerewet, mengatur para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini untuk menjalankan metode-metode ya, agar mereka bisa lebih cepat pulih, lebih cepat sehat ya teman-teman, dan bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu sebelum sakit, yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi tadi ya mengatur pola makan, terus pola tidur dan pola hidup teman-teman. Nah, itu teman-teman, pastikan teman-teman para pendamping anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman itu memprogram cara mereka ya, memprogram mereka untuk bisa tepat mengikuti atau melakukan metode-metode mempercepat kesembuhan tadi teman-teman. Nah, ya berdasarkan pengalaman saya ya, itu memang saya rewel, saya bawel ke suami saya teman-teman. Itu tidur harus tepat waktu, jam tidur itu harus di jam 8 saat itu teman-teman. Jam 9 wajib sudah tidur, wajib sudah istirahat, dan besok paginya itu bangun lebih fresh, minum air putih hangat teman-teman. Nah, usahakan teman-teman setelah bangun tidur minum air hangat ya, terus ini apa teman-teman, sarapan pagi dan lakukan olahraga jalan kaki, itu yang terpenting teman-teman. Karena apa? Itu akan lebih mempercepat kesembuhan mereka, lebih semangat mereka. Jadi pada saat pagi hari itu harus olahraga teman-teman. Nah, olahraganya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, itu lakukan olahraga jalan kaki teman-teman. Jadi jangan olahraga yang berat dulu teman-teman, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki 10 menit atau sampai dengan 30 menit. Dan kalau memang lebih kuat lagi ya, itu bisa 1 jam teman-teman, dan tentunya harus terkena sinar matahari teman-teman ya. Sinar matahari itu bagus teman-teman ya untuk mereka para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi teman-teman, tadi ya teman-teman, kita sebagai para pendamping, para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, itu harus lebih semangat lagi, harus lebih, tentunya harus lebih sabar ya teman-teman menghadapi pasangan kita, suami atau istri atau adik ya, yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman,
terus semangati mereka, terus berikan support ya, terus memberikan afirmasi-afirmasi positif teman-teman agar mereka bisa lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih teman-teman, dan bisa lebih bahagia lagi teman-teman, berkumpul bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, atau bersama keluarga besar lainnya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tentunya sangat mereka rindukan teman-teman. Bunda tadi saya sudah berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya lakukan kepada suami saya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi untuk para pejuang anxiety psychosomatic disorder, teman-teman itu harus yakin, harus percaya bahwa kalian bisa sembuh, kalian bisa pulih, kalian bisa bahagia lagi ya teman-teman. Dan untuk para pendamping anxiety psychosomatic disorder ini harus lebih semangat, harus lebih sehat. Nah, olahraga pagi juga ya, olahraga pagi, jalan kaki juga itu sangat penting untuk kita para pendamping anxiety psychosomatic. Nah, olahraga pagi juga itu sangat penting bagi kita pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Nah, kita sehat, mereka akan lebih sehat. Kita bahagia, mereka akan lebih bahagia teman-teman. Jadi kita harus menumbuhkan semangat mereka, kita harus menularkan hormon bahagia ya. Kita harus lebih bisa membuat mereka tersenyum teman-teman ya. Karena apa? Senyuman mereka itu ya kita yang merindukan ya. Tawa mereka itu kita yang merindukan. Karena apa? Selama ini mereka kehilangan senyum, mereka kehilangan bahagia karena mereka selalu merasa diri mereka itu sakit teman-teman, padahal ya mereka itu baik-baik saja teman-teman, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter ya, bahwa mereka itu baik-baik saja, hanya mereka itu mengalami anxiety psychosomatic disorder teman-teman, dan ini tidak berbahaya teman-teman. Jadi jangan biarkan mereka mempunyai pikiran-pikiran negatif terkait penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman. Nah, demikian teman-teman video saya kali ini ya, berbagi pengalaman ya, karena cara menghadapi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini ketika mengalami sensasi ya di pagi hari. Jadi teman-teman para pendamping para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini tetap semangat teman-teman, tetap harus bahagia teman-teman ya, bahagia bersama, bahagia untuk keluarga. Ayo semangat, ayo bangkit, ayo keluar dari anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Ingatkan, kalian harus lebih bersabar, kalian harus lebih menerima ya mereka para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Karena apa? Mereka butuh kita, mereka membutuhkan senyuman kita, mereka membutuhkan support kita teman-teman. Jadi jangan biarkan mereka makin drop ya, karena kita tidak bisa memahami situasi mereka, memahami apa yang mereka rasakan teman-teman. Nah, demikian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa mempercepat kesembuhan pasangan, suami atau istri, teman-teman atau saudara, kerabat terdekat teman yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Tentunya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa ya. Kita sebagai para pendamping, para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini jangan putus asa teman-teman. Karena kalau kita lemah, kalau kita menyerah, nah kasihan mereka gitu loh, akan menimbulkan efek yang kurang baik untuk mereka yang sudah berjuang selama ini teman-teman. Jadi jangan abaikan mereka, terus dampingi mereka, terus sayangi mereka ya, terus perhatikan mereka teman-teman. Perhatikan pola makannya, pola tidurnya, dan pola hidupnya teman-teman. Sensasi-sensasi yang datang itu abaikan saja teman-teman. Buang jauh teman-teman, bebaskan teman-teman, lempar jauh deh ke sana ya, lempar sejauh-jauhnya teman-teman, buang ya teman-teman. Jadi teman-teman,
lebih semangat lagi, harus lebih sehat lagi teman-teman. Jangan putus asa ya teman-teman ya, karena semangat kita, bahagia kita itu akan menularkan kebahagiaan bagi mereka para pejuang anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya. Jadi ya kita harus tetap tersenyum teman-teman ya. Kita harus bisa mengalihkan pola pikir mereka ya. Kita harus bisa lebih menyemangati mereka teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, untuk para pendamping itu jaga kesehatan juga teman-teman, agar kita lebih bisa ekstra lagi mensupport, mendukung pasangan kita yang terkena anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Yakin sehat teman-teman, saya yakin ya pasangan teman-teman ini bisa sehat, bisa sembuh, bisa kembali beraktivitas seperti suami saya teman-teman. Saya doakan teman-teman, saya doakan semoga Allah mengangkat semua penyakit para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Ya demikian teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video saya sampai habis ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman sembuh, teman-teman sehat, teman-teman para pendamping juga lebih sehat, lebih semangat ya teman-teman. Baik, saya akhiri dulu teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat sehat, semangat kuat ya teman-teman dalam menghadapi para pejuang anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Semangat sehat, semangat kuat, dan tetap bahagia teman-teman. Tetap menularkan hormon bahagia, dan jangan lupa tersenyum teman-teman, karena senyum kita ini dibutuhkan oleh mereka ya. Baik teman-teman, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat ya teman-teman. Tetap menjadi pendamping pejuang anxiety psychosomatic disorder yang bahagia teman-teman. Oke. Nah.